Halo sahabat tani, selamat pagi. Di sini saya Febrian Valentino Sianturi, mahasiswa Polbanten Medan semester 6 yang sedang melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu di PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Di sini saya bersama tim lapangan dari Pusri dengan Bapak Imam. Selamat pagi Pak. Pagi. Jadi pada video kali ini kita akan membahas 3 topik, yaitu lembaga pemasaran, saluran pemasaran, dan 4 konsep kegunaan pemasaran. Jadi yang saya ambil yaitu produk di sini, yaitu produk Pusri yang bernama Bioripa dan Nutremak. Jadi saya akan melaksanakan wawancara dengan bersama Bapak Imam selaku tim lapangan Pusri. Untuk pertanyaan pertama itu Pak, bagaimana lembaga pemasaran dari produk Bioripa dan Nutremak Pusri ini sendiri? Terima kasih Mas Kapri. Seperti kita ketahui, PT Pupuk Sriwijaya Palembang adalah salah satu produsen pupuk yang ada di Indonesia di bawah holding Pupuk Indonesia Group. Salah satu produsen daripada 5 produsen yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Ya, salah satunya adalah Pupuk Sriwijaya Palembang sebagai salah satu produsen pupuk tertua yang ada di Indonesia, yang mana merupakan lembaga pemasaran pupuk cikal bakal terbentuknya Pupuk Indonesia Group. Pupuk Sriwijaya Palembang sendiri kurang lebih telah berdiri selama 66 tahun kurang lebih, antara 59 atau 57 lah kelahiran Pupuk Sriwijaya Palembang ini, yang mana memasarkan yang paling utama itu produknya adalah urea, terutama urea subsidi. Karena cikal bakal terbentuknya Pupuk Sriwijaya juga karena kebutuhan petani kita akan pupuk urea di perkebunan pertanian yang ada di Indonesia. Untuk selanjutnya pertanyaan kedua itu terkait saluran pemasarannya Bang. Untuk saluran pemasaran Bioripa dan Nutremak ini sendiri bagaimana Bang? Ya, untuk ini mungkin kita ulas dulu terkait saluran pemasaran di Pusri ya. Di Pusri itu atau mau dimanapun di produsen pupuknya BUMN, mereka terdiri dari 3 saluran, itu ya penjualan melalui korporasi, penjualan melalui retail, penjualan melalui agrosolution. Kebetulan agrosolution ini baru terbentuk di 2021. Nah, untuk yang produk Bioripa Nutremak ini di sistem atau susunan Pupuk Indonesia sendiri masuk ke bagian produk non sentralisasi. Berbeda daripada urea dan Ponska atau Ponska Plus merupakan produk sentral yang sudah diambil alih ke pemilikannya atau mereknya oleh Pupuk Indonesia. Sedangkan kayak pupuk mikro atau pupuk hayati itu dikembalikan ke anak perusahaan masing-masing, seperti Pupuk Sriwijaya Palembang punya produk bernama Bioripa dan Nutremak. Nah, kalau untuk saluran penjualan yang saya ketahui, yang saya dalami sekarang, yang saya kerjakan sekarang itu agrosolution. Ini kita melibatkan distributor atau mitra integrator istilahnya di agrosolution yang telah bekerja sama sejak agrosolution ini terbentuk. Apalagi untuk Bioripa dan Nutremak ini hanya ada ketersediaannya di lini 1 untuk pabrik. Gimana cara penjualannya? Tentu kita menunggu penebusan daripada distributor atau mitra kita, mitra daripada Pusri. Contoh saja di Bangka Belitung, kita ambil contoh distributor kita atau distributor Pusri yang telah terdaftar resmi sebagai distributor agrosol, yaitu PT Globus Sarta Internusa, yang sejauh ini telah melakukan penebusan sebanyak 60 botol Bioripa, yang mana secara langsung ini didistribusikan ke kelompok tani yang ada di Batu Betumpang, yang intinya Dokter Bungun Raya yang diketahui oleh Bapak Gumali. Istilahnya agrosolution ini memangkas rantai pemasaran. Beda dengan korporasi itu langsung ke perkebunan skala besar. Kalau retail itu lebih panjang lagi. Retail itu distributor melakukan penebusan ke produsen mengirimkan barang ke gudang-gudang terdekat daripada distributor. Nah, contoh saja kalau di Bangka ini dari lini 1 Palembang, produsen Pusri mengirim ke gudang yang ada di Pangkal Balam.
atau Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Kemudian nanti setelah mekanisme PO purchase order dari distributor akan keluar namanya sales order. Nah, sales order ini nanti yang dibawa oleh distributor untuk pengambilan barang di gudang. Yang mana gudang Pusri di sini dikelola oleh BGR Logistik ya. BGR adalah salah satu perusahaan BUMN juga yang bergerak di pendistribusian barang atau penggudangan. Nah, nanti setelah itu barang yang telah ditebus distributor akan diambil di gudang, akan dipasarkan ke masing-masing lini konsumen mereka, maukah itu perkebunan, maukah itu biasanya toko-toko pertanian. Nah, dari toko pertanian langsung ke konsumen. Sedangkan sistem daripada AgroSolution tadi, PO dari distributor diterima oleh pihak AgroSolution, kemudian AgroSolution mengeluarkan SO setelah pembayaran oleh distributor, barang kemudian diambil oleh distributor dan langsung didistribusikan ke konsumen atau pemakai atau petani, seperti itu. Berarti untuk dari pandangan Agrosol, saluran pemasaran untuk Bioripa dan Nutremax ini mulai dari produsen ke distributor langsung ke konsumen. Agrosol hanya perantara seperti itu. Perantara. Lanjut ke topik berikutnya, yaitu terkait 4 kegunaan. Yang pertama yaitu kegunaan bentuk. Kegunaan pemasaran dalam bentuk itu seperti bahan baku. Bagaimana dari pihak Pusri menetapkan produk ini gitu Pak? Apakah sesuai dengan permintaan dari petaninya? Apakah terkait memang dari keputusan Pusri sendiri? Kalau bentuk ini ya kurang lebih kalau saya ketahui sudah melalui proses panjang juga dari tim riset. Karena bahan baku kan ditempatkan juga mereka yang bahan baku kan kalau untuk pupuk organik cair ya sama-sama kita tahu dapat di alam. Kemudian juga setelah melalui proses percobaan juga daripada tim riset, nanti juga gimana hasilnya kan kita coba dulu ke tim di kebun percobaannya Pusri. Kalau sekiranya bahan baku dan bentuk hasil akhirnya sesuai dengan yang telah kita coba, baru nanti barang ini dicoba dipasarkan. Kalau secara pemasaran Bioripa sendiri yang saya ketahui telah dimulai lebih jauh ya, antara tahun 2020-2021. Jadi kalau secara bentuk ya inilah bentuk lazim atau umum daripada pupuk organik cair atau pupuk hayati yang berada di pasaran. Selanjutnya yang kedua yaitu kegunaan tempat. Mungkin dengan adanya saluran pemasaran mungkin ada perpindahan tempat ini Pak, dari misalnya produk ini sendiri misalnya dari kota ke desa, itu bagaimana perpindahan tempatnya? Perpindahan tempat tadi kita ngomongnya distribusian ya, seperti kita tahu tadi, barang diproduksi oleh produsen, kemudian ada penebusan dari distributor. Secara ini kita kan butuh namanya ekspedisi ya. Kalau sementara ini di ekspedisi Bioripa ini di Bangka Belitung kita masih menggunakan ekspedisi yang dipakai oleh Pusri sendiri, entah itu ekspedisi swasta berupa kargo atau lebih ke, kalau kita contohkan ke bandingkan ke urea, untuk pendistribusian tempatnya menggunakan kapal ya, kapal motor atau kapal yang telah dimiliki oleh Pupuk Indonesia sendiri. Kalau Bioripa sendiri yang selama ini untuk barang ditebus oleh distributor, Pusri selaku produsen akan menggunakan jasa ekspedisi mereka untuk mengirim ke lokasi yang telah ditentukan oleh distributor. Misalnya tempatnya itu lokasi alamat daripada konsumennya, jadi secara langsung sudah disiapkan oleh tim ekspedisinya Pusri perpindahan tempatnya. Baik, untuk konsep yang ketiga, konsep kegunaan yang ketiga yaitu kegunaan waktu. Terkait musiman dari produk Pusri ini sendiri, Bioripa dan Nutremax, ada nggak Pak? Seperti misalnya agar stoknya atau keberlanjutan pemasaran produknya biar berlanjut gitu. Kapan saja bisa didistribusikan atau ada musim-musim tertentu untuk produk ini sendiri? Kalau Bioripa kita tahu selagi masih
hidup dunia pertanian ya selagi itulah pemasaran yang dilakukan ya. Sejauh ini kan pendistribusian bioripa sesuai dengan penebusan daripada distributor. Jadi istilahnya waktunya tidak terbatas lah. Selagi masih ada permintaan dari pasar, selagi itu pula produksi bioripa dilakukan oleh pabrik. Ya, seperti kita tahu juga, kan di sini sudah ada izin edarnya. Artinya sudah mendapatkan izin daripada pihak terkait, ada masa edar juga. Jadi kalau secara waktu, selagi barang ini masih tersedia, selagi juga ada permintaan ya sesuai dengan supply and demand. Ada permintaan ya ada pendistribusian, lebih kepada itu. Untuk konsep yang terakhir yaitu kegunaan kepemilikan. Mungkin dari adanya saluran pemasaran tersebut, misalnya perpindahan dari produsen ke distributor atau langsung ke konsumen, itu bagaimana Pak perpindahan kepemilikan dari produk bioripa dan Nutremax ini sendiri? Kalau kepemilikan ya secara hak milik ini kan barangnya produsen. Jadi kalau sudah dibeli oleh distributor sudah menjadi hak milik distributor untuk dipasarkan ke petani. Kalau nanti sudah dibeli petani, berarti hak milik petani untuk digunakan di lahan-lahan pertanian atau perkebunannya. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas kali ini. Selamat pagi dan terima kasih. Salam.